Saya, Feodora Patparini, lagu moderator pada malam hari ini, yang merupakan sesi ke-9 dari kelas A hingga Z, webinar digital marketing, belajar digital marketing dari nol dengan judul eh, konversi konversi konten dengan pemateri Miss Sylvia, dosen bisnis school dari UPH. Pemateri akan menyampaikan materi kurang lebih 40 menit, kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Bagi sobat kelas yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat. Nantinya beberapa pertanyaan akan saya bacakan saat sesi tanya-jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Miss Sylvia untuk memulai webinar malam hari ini. Iya, Silakan Miss Sylvia. ya, terima kasih Pak Tony, terima kasih Feodora atas waktunya. Saya izin share screen ya. Oke. Screen-nya sudah terlihat ya? Oke. Sudah Miss. Ya, thank you. Baiklah. Nah, selamat malam Sobat Kelas semuanya. Kita ketemu lagi, yaitu di sesi yang ke-9 ya, yaitu bagaimana kita membuat sebuah konten menjadi menarik dan juga diharapkan bisa mendapatkan keuntungan profit ya dari konten-konten kita. Oke, mungkin kalau dibahas semua panjang sekali ya dalam satu sesi, nggak cukup. Mungkin kita perlu next sesi lagi ya untuk konten. Saya berusaha membahas dalam waktu 40 menit ya, diusahakan bisa mengcover, tapi kita nanti lihat waktunya ya. Oke. Oke, konten pada malam hari ini kurang lebih satu bagian mengenai konten, kemudian ada analisanya juga ya yang akan kita lihat. Nah, menjawab pertanyaan minggu lalu kita juga membahas affiliation marketing. Jadi saya ingat Bapak Heri yang bertanya ya, di Indonesia memiliki afiliasi network seperti apa? Di Indonesia memang ada beberapa, tetapi reviewers-nya dan juga mungkin kredibilitasnya masih belum begitu terjamin gitu ya Pak ya. Jadi telah saya lihat di sini kita orang-orang di Indonesia pun masih menggunakan network afiliasi marketing dari luar negeri. Jadi ada Amazon, kemudian masih ada Walmart, dan juga affiliation perusahaan-perusahaan lainnya ya. Jadi ini masih menyambung ya sama topik hari ini juga. Jadi sehingga perusahaan di Amerika juga menyebarkan pendistribusiannya di negara-negara lain, termasuk negara kita Indonesia. Paling besar masih tetap Amazon ya, seperti minggu lalu kita bahas ya pembicaraannya. Kemudian yang next berikutnya, topnya yaitu nomor 1 Amazon, nomor 2 Walmart ya. Jadi ini berdasarkan dari salah satu website di Amerika ya, dan juga termasuk yang minggu lalu kita ada lihat Ewin ya. Ini juga merupakan networking yang ada di Amerika dan juga kita bisa mengaksesnya dari Indonesia karena dinamakan adanya internet ya, membuat dunia menjadi rata, menjadi flat, tidak ada lagi batasan ya boundaries-nya. Oke, nah ini salah satu yang dikatakan menurut survei di Indonesia, yaitu adalah Bali Website Video. Merupakan salah satu perusahaan afiliasi di Indonesia yang posisinya ada di Bali ya. Jadi saya berusaha cari websitenya tidak ada, tapi dia ada sosial media, kemudian Facebook, terus ada Twitter dan juga ada LinkedIn ya, itu saja ya. Dan juga tentunya ada di YouTube ya. Ini salah satu yang nomor 1 menurut survei yang ada di negara kita ya. Oke, nah kita langsung masuk yang ke topik hari ini, bagaimana kita membuat sebuah konten. Konten tentu salah satunya nomor 1 harus menarik, bisa membuat orang terasa, oh saya ini menikmati konten ini. Kemudian memberikan informasi dengan jelas ya, dengan baik, kemudian kita konversikan mereka agar dapat melakukan pembelian
Kalau teman-teman sobat kelas masih ingat, kita punya slogan yaitu RACE ya untuk digital marketing. Kita harus reach, act, convert, dan juga engagement dengan mereka ya. Nah, jadi ini adalah hal yang paling penting. Kemudian yang pertama kita lihat konten ini seringkali mendapatkan persepsi yang salah antara konten marketing dan konten. Secara sederhana, sebelum kita lihat definisinya, konten itu memang merupakan juga ada isinya, tetapi dia tidak memiliki tujuan untuk menciptakan sales, untuk membuat profit ya. Kalau konten secara biasa ya, isi dari buku itu konten ya. Kita hanya menerangkan ini itu ya. Tapi kalau berbicara konten marketing, di sini merupakan teknik dari bagian pemasaran untuk menarik orang ya, kemudian untuk membuat para pemirsa jelas melalui penciptaan dan pendistribusian isi konten itu yang bermakna, berhubungan, dan juga konsisten. Dengan ada tujuannya yaitu profit ya, di mana customer akan beraksi, di mana customer akan bertindak, yaitu setelah melihat konten marketing yang ada di sosial medianya, mereka merasa tertarik, mereka merasa ini berhubungan dengan saya, mereka ingin mencari tahu, maka mereka akan melakukan pembelian atau mungkin tetap bertanya-tanya dulu dengan teman-temannya, mencari konfirmasi, baru dia akan berbelanja ya, atau dia baru akan mengikuti arahan-arahan dari konten-konten marketing tersebut. Oke, jadi kita jangan sampai salah persepsi antara konten dan juga konten marketing. Next, manfaat dari konten marketing, yaitu nomor satunya tetap sama adalah menciptakan kesadaran awareness dan juga loyalitas. Jadi dengan adanya konten marketing diharapkan, halo, saya masih ada di sini loh. Ini perusahaan saya ada di sini. Jadi menciptakan awareness. Kemudian dengan muncul berulang-ulang kali di tempat kita ya, itu akan menciptakan juga loyalitas. Karena kembali lagi kalau kita masih ingat, kita menginginkan adanya customer lifetime value ya. Kemudian bisa mengkonversikan menjadi sebuah booster ya, dan juga dipercaya bahwa konten marketing ini adalah salah satu tools dengan biaya rendah. Dan juga konten marketing di sini tentu mendemonstrasikan keahlian khusus ya, expertise, dan juga tentunya membangun merek tersebut sebagai otoritas ya. Jadi kita punya merek memiliki fondasi yang kuat ya. Conversion boost ini di sini maksudnya apa ya? Yaitu pertama, kualitas dari konten marketing, ada quantity dan kualitasnya, ini mengarahkan ke arah leads ya. Bisa jadi seandainya kita punya 200 viewers, kemudian diarahkan lagi mungkin konversinya 40% ya, itu mengarahkan dia nanti menjadi beli barang kita. Kalau teman-teman masih ingat ya Sobat Kelas, yang minggu lalu kita bahas ada hitungannya itu ya. Nah, dipercaya sebanyak mengarahkan leads ini sebanyak 74%. Bayangkan ya, ini menurut HubSpot 2020 ya. Kemudian di tahun 2021 juga mereka menyatakan marketing leads ini dengan menggunakan konten marketing biayanya sangat rendah dibandingkan dengan advertisement. Kita lihat di jalanan ada billboard ya, atau kita pakai koran yang zaman dulu gitu ya. Dan juga bisa boost sebanyak 3 kali lipat. Menggenerasikan orang melihat sebanyak 3 kali lipat. Kemudian di tahun 2020, menurut HubSpot ini juga ya, jika kita, ini contohnya dia menggunakan seorang blogger ya. Seorang blogger kalau dia 1 bulan sekali hanya menulis 3 sampai 4 artikel ya, 3 sampai 4 tulisan, mungkin mengenai makanan, restoran yang dia pergi gitu ya, dalam 1 bulan pokoknya total hanya 4 kali, itu tidak ada yang melihat. Tetapi ketika dia dalam 1 bulan menulis lebih dari 16
artikel atau 16 tulisan, berarti dia publish gitu ya. Mungkin satu minggu itu dipublish 3 kali, 4 kali ya, selama 1 bulan jadi 16 kali. Ini readers-nya, viewers-nya ada 3,5 kali lipat. Jadi banyak yang melihat. Makanya Miss bilang kita harus rajin-rajin upload konten. 1 hari 3 kali minimum ya, seperti orang makan obat. Ya. Oke, jadi ini dibuktikan conversion-nya sangat-sangat baik ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuat konten? Yang pertama, mungkin sobat kelas lihat ini sepertinya mungkin hanya dilihatnya teori. Tidak apa-apa, kita lihat dulu teorinya, nanti baru kita bahas realnya seperti apa ya. Jadi sebelum kita membuat konten, kita harus menentukan tujuan. Seperti sobat kelas mungkin punya usaha sendiri ya, atau bekerja di perusahaan. Pasti sebelum memulai usaha tersebut, membangun bisnis tersebut, sobat kelas akan membuat goal. Saya goalnya 1 tahun ini apa? 1 tahun ke depannya apa? Tahun ketiga bagaimana? Bagaimana kalau terjadi adanya kekurangan keuangan? Apa yang harus saya lakukan? Pasti kita harus tentukan goal. Kalau kita bekerja, oke, di tahun 2 tahun pertama saya mau posisi saya seperti ini, di tahun ketiga saya mau ini. Ada career advancement-nya ya. Kita pasti tentukan goal, kemudian sesuaikan dengan visi dan misi kalau kita membangun usaha kita. Kalau kita bekerja dengan orang lain, kita punya visi dan misi sendiri juga ya. Setiap kita punya visi dan misi ya. Jadi kita tahap pertama tentukan goal kita apa. Goal boleh banyak. Mimpi juga boleh banyak ya. Oke. Pertama, kembali lagi, setelah kita buat goal, kita harus perhatikan customer journey, perjalanan customer. Sobat kelas masih ingat ya perjalanan customer, yaitu tahap pertama kita mau cari-cari barang dulu. Mungkin kita keliling toko online, lihat website dari perusahaannya, atau kita buka Tokopedia, buka Shopee, buka Blibli, atau teman-teman tanya. Kemudian yang tahap kedua, customer journey-nya kita membanding-bandingkan, membaca review ya. Kemudian setelah itu mungkin kita trial and error, kita ke toko, kita lihat seandainya kita mau beli jam tangan, kita coba belinya ceritanya yang luxurious brand ya, sobat kelas ya. Misalnya kita ke toko Intime gitu ya, sobat kelas mau beli Rolex ataupun mau beli Audemars Piguet jamnya, kita pengen coba dulu, di tangan saya bagus tidak? Cocok tidak ya saya pakai model ini? Ketika kita trial and error di toko, customer service-nya atau sales assistant-nya menawarkan kepada sobat kelas, Bapak, Ibu, kita ada model satu lagi, saya rasa lebih cocok ke tangan Bapak Ibu. Oke, dari sana kita mengalami kebingungan. Waduh, jadi ada 2 pilihan ya di customer journey ini. Mungkin setelah 2 pilihan, dua-duanya terlihat bagus. Akhirnya teman-teman berkata kepada sales assistant, Mbak, Pak, saya nanti kembali lagi. Atau mungkin kita minggu depan baru kembali lagi ya. Seandainya kita kembali lagi, kita membelilah yang jenis A atau jenis B kita beli. Setelah itu ada yang namanya kita mau melakukan evaluasi atas layanan dari si sales assistant. Bagaimana dia membantu kita ketika bertransaksi, bagaimana dia melayani kita. Kemudian setelah kita close the deal, sudah sales, penjualan selesai, kita pulang, ada after service-nya. Apakah mereka ada menghubungi kita? Menanyakan bagaimana keadaan jamnya, apakah ada kendala, bagaimana penggunaannya, mungkin kebetulan kita mengalami kendala, oh iya kok mesinnya mati atau apa gitu misalnya ya. Kita bisa kembali lagi bagaimana mereka membantu kita. Di sana ada yang terakhir, tahap paling terakhir adalah advokasi, di mana sobat kelas akan menyatakan kepada orang-orang lain seperti word of mouth ya, baik secara tradisional maupun digital, bahwa pelayanan di toko A ini sangat baik atau kurang baik atau cukup saja. Inilah customer journey.
Kemudian yang berikut di tahap pertama sini juga ada tetap awareness. Kemudian konsiderasi ya. Konsiderasi dengan hal-hal ketika kita mau buat konten, kita pikirkan dulu. Jadi sobat kelas kita ada di dua posisi, bisa sebagai customer ataupun konsumen, yang kedua kita sebagai pemilik usaha ya. Ketika kita berada di sebagai posisi sebagai pemilik usaha, kita harus pikirkan ini semua. Kita tentukan SMART goals. SMART goals-nya di sini terdiri dari yang pertama spesifik. Kita harus menentukan spesifikasinya dulu dari demografik. Sobat kelas, demografik itu terdiri dari usia, gender ya, jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian jenis pekerjaan, kemudian penghasilan, tingkat penghasilan levelnya berapa, status sosialnya ya, ini kurang lebih dari demografik. Kemudian platform mana yang kita mau tuju, kemudian keuangan kita seberapa kuat financial-nya ya, kemudian segmentasi pasar kita, market kita yang mana, produk apa, layanan apa yang kita jual. Yang pertama adalah spesifik ya, dari SMART. Kemudian jadi ini harus kita tentukan dari pertama. Kemudian dapatkah kita mengukur ya, measurable. Tentunya kita harus bisa dapat mengukur KPI index kita, budget kita, cost kita, semua harus kita bisa ukur. Kemudian attainable. Apakah dapat dijangkau? Kita jangan buat goal yang muluk-muluk, yang impossible, yang tidak bisa kita capai. Punya mimpi boleh, punya impian boleh, itu sangat didorong oleh semua pakar di seluruh dunia. Ya, harus punya mimpi, kita set goal. Paling tinggi goalnya, ada second level goal, third level goal. Oke. Yang mudah dicapai dulu, baru kita buat lagi ekspektasi berikutnya dan berikutnya. Yang R selanjutnya, R dan T ya. R harus realistik. Kita harus realistik dengan keadaan pasar kita. Jadi bagaimana cara kita realistik? Kita harus melakukan analisa pasar. Kita melakukan diskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di segala lingkungan. Kita harus bertukar pikiran. Yang T, timely. Kita tentukan ada waktu. Ada waktu jangka singkat, ada waktu jangka panjang. Misalnya contoh, yang paling mudah. Teman-teman sobat kelas pasti mungkin ada melakukan investasi. Investasi itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang mungkin kita bisa beli emas ya. Kita bisa beli emas dari penghasilan kita mungkin kita sisihkan 10%, 20%, ataupun dari usaha kita sisihkan 10-20%. Gak mungkin kita beli emas hari ini besok kita jual ya, pasti kita tunggu dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu namanya investasi jangka panjang. Ataupun kita beli properti, investasi jangka panjang. Ada juga kalau yang short term, mungkin ada yang main kripto ya, cryptocurrency gitu ya, beli Ethereum, beli BTC, mungkin ada yang jangka pendek. Atau ada yang disebut sahamnya saham-saham gorengan, jangka pendek. Hari ini beli, bulan depan jual, atau 2 minggu lagi jual gitu ya, beli dan jual, beli dan jual. Nah, ketika kita membuat konten, kita juga harus tentukan jangka pendek dan jangka panjang. Konten yang mana yang hanya berlaku untuk jangka pendek? Konten mana yang berlaku untuk jangka panjang ya? Ada yang bisa kita pakai berulang-ulang, ada yang hanya sekali pakai kontennya. Oke. Sampai sini kita masuk yang kedua. Yang kedua kita tentukan KPI indeksnya ya. Tentunya kita bisa mendorong dari di sini ketika kita bisa menentukan KPI-nya, kita pastikan kita bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Itu yang kita mau. Ketika ada loyalitas pelanggan, kita harapkan akan meningkatkan pendapatan kita. Kita juga bisa meningkatkan ada kunjungan customer baru ya. Ketika tentukan itu. Jadi kita ada termotivasi, terarah. Oh, saya bulan ini sudah ada 100 customer. Saya bulan depan mau tambah lagi, 10 lagi, 20 lagi. Jadi ini ya ketika kita tentukan.
Kemudian tentunya kita dapat melakukan audit terhadap konten-konten kita yang sudah ada. Mungkin tadi ketika kita ada short term dan long term, yang short term bagaimana kita perbaharui? Kita perlu melakukan partnerships mungkin ya, yaitu dengan influencers atau dengan artis-artis gitu ya. Kemudian tentunya juga harus dengan orang-orang yang terpercaya. Kemudian di sini nih kita wajib memiliki customer engagement. Harus melibatkan customer. Sehingga customer merasakan saya merupakan bagian dari merek ini. Saya merupakan bagian dari produk ini. Mungkin ditampilkan videonya ketika dia menggunakan produknya atau layanannya ya. Nah, ini kita mengaudit ya konten yang sudah ada. Tahap ketiga, persona. Persona apa ya? Mungkin sobat kelas tanya, persona ini seperti apa? Nah, persona di sini kita berusaha mencari tahu data diri dari seseorang, data diri dari satu customer kita. Misalnya dengan cara apa? Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, berusaha menjangkau mereka, misalnya ditanya, ada kuesioner yang kita isi ya personanya, yaitu ada nama. Jadi kita berusaha membuat karakteristik ya, membuat karakteristik dari si customer A dan customer B. Karena customer A dan customer B belum tentu sama kesukaannya. Jadi kita harus membuat yang disebut bahasanya kerennya, yaitu persona. Ya, sebenarnya yaitu membuatlah karakteristik dari satu orang customer. Misalnya Sylvia ini, oh sukanya lihat-lihat kalau lihat di Instagram yang berhubungan misalnya dengan minuman kesehatan ya, tentang edukasi gitu ya. Nah, itu sudah tercatat di dalam karakteristik perusahaan mereka. Sylvia ini sukanya ini dan dia melakukan kunjungan terhadap website A berapa kali satu minggu. Ini biasanya didapati dari survei-survei. Mungkin surveinya salah satunya ada seperti survei Monkey atau YouGov ya, YouGov. Mungkin sobat kelas ada secara sadar tidak sadar meregistrasikan diri kita di dalam survei-survei tersebut. Sehingga mereka bisa mendapatkan karakteristik kita dari sana. Jumlah penghasilan kurang lebih berapa, orang yang tinggal di rumah kurang lebih berapa orang. Nah, di sini mereka berusaha mencari tahu hal-hal apa yang disenangi. Kemudian kita berusaha juga bisa mengadres permasalahan kita, membantu penyelesaian masalah. Misalnya contoh, kita mengalami rambut rontok, kebetulan wah yang di IG, di TikTok kita muncul ya banyak video-video yang mengajarkan, mengedukasi bagaimana cara mengatasi rambut rontok. Kok dia bisa tahu ya? Nah, kalau teman-teman sobat kelas masih ingat ketika pertama kali registrasi TikTok, di sanalah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, disinilah TikTok membangun persona. Sehingga video-video, konten-konten yang akan muncul di TikTok-nya kita, TikTok-nya saya, TikTok-nya Bapak Tony, TikTok-nya Feodora akan berbeda. Karena persona yang sudah dibangun ketika kita mengisi ya. Jadi itu sebagai contoh realnya ya. Kemudian di sini kita mengumpulkan data. Ini akan mengarahkan ya, leading ke arah yang lebih benar, kesukaan kita tuh apa. Kemudian bisa juga dengan cara persona ini melakukan interview secara langsung ya. Misalnya, Ibu Sylvia sukanya apa, ukuran sepatunya berapa, kemudian sukanya warna apa. Nah, itu bisa dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan bersifat pribadi, sensitif juga bisa selama
yang diinterview tidak bermasalah atau tidak keberatan untuk menjawab. Kemudian di sini juga kita melakukan analitik sosial media dan juga kita melakukan analytics dari kompetitor atau pesaing kita ya. Nah, ini salah satu contoh persona ya, yaitu wanita ini bernama Janet. Dia punya 1 anak ya, dia sebenarnya punya 4 ya anaknya. Ibu dari 4 orang anak berusia 1 sampai 10. Dia adalah seorang wanita hidup di waktunya sibuk banget. Janet ini memiliki motivasi, frustasinya seperti apa, goals dan needs-nya, aktivitas Janet sehari-hari apa, Janet ini senang mengakses internet menggunakan apa. Ini yang dinamakan disebut persona, teman-teman sobat kelas. Mungkin teman-teman sobat kelas berpikir, aduh ini hal terlalu teori. Bagaimana saya bisa melakukan hal ini? Yang ada kita bisa melakukan hal ini, mau tidak mau kita harus melakukan, mungkin kita bisa meng-hire tenaga-tenaga muda, ya, meng-hire, mempekerjakan tenaga-tenaga muda yang memang mereka sangat ahli berketerampilan untuk membuat konten ya, untuk membuat konten sehingga kita harus arahkan mereka ya, harus arahkan mereka seperti apa. Kemudian yang berikut, step 4, tahap 4 adalah kita harus mengerti tipe konten yang kita inginkan. Kita mau taruh konten kita di mana? Mau post konten kita di mana? Jadi harus kita sesuaikan. Kalau blog post, tentunya kita harus memiliki sumber-sumber yang menarik, ya, sumber-sumber yang menarik, artikel-artikel apa, bacaan-bacaan apa yang ingin kita berikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita. Kemudian yang berikut, kita mau taruh di video konten, video bisa mungkin interview singkat, selama 2-3 menit, kita taruh bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok. 2-3 menit ya, nggak lama-lama. Atau mungkin kalau kita taruh di YouTube, bisa 5-7 menit, maksimum 10 menit. Bisa juga produk demo, mengedukasi, atau kita punya satu produk yang baru, kita demonstrasikan bagaimana cara pemakaiannya dan lain-lain ya. Kemudian bisa juga cerita sukses dari seseorang. Sehingga ini membuat orang tertarik. Atau ketika dia menggunakan produk kita, terjadi perubahan. Misalnya contoh, obat diet. Tapi ini semua harus yang berdasarkan real ya. Jangan yang kita make up the story, kita membayar orang itu ya, mengatakan hal A, hal B. Tapi ini berdasarkan real ya, true story. Kemudian, ataukah kita mau di social media post? Social media post ini sudah terbukti berdasarkan statista tahun 2021 mencapai angka 3,78 miliar dari penduduk seluruh dunia. Kemudian saat ini infografis juga ya, berhubungan dengan angka, gambar ya, meningkatkan traffic sampai 12%, meningkatkan keterlibatan dari orang-orang yang melihat sebesar 6,5%. Jadi ada konten yang kita mau, tipe konten kita seperti apa. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi tidak semua isinya sama. Di sosial media kita taruh interview. Bisa sih, tapi interview biasanya lebih formal. Mungkin kita taruhnya makanya di YouTube. Kalau yang sosial media lebih singkat. Ya, seperti kalau kita tahu di TikTok palingan ada batas waktunya ya, berapa menit saja, nggak bisa lama-lama. Yang berikut, pilihan channel, jalur. Kalau teman-teman sobat kelas masih ingat minggu lalu saya bikin lingkaran-lingkaran ya, ada 3 ya, tembus 3 itu, yaitu tetap ada own, paid, dan juga earn ya. Dimana kalau yang dimiliki perusahaan, pasti perusahaan punya sosial media, perusahaan punya blog, perusahaan punya website. Kalau saya hanya punya toko, saya punya toko misalnya di Mangga 2, di Pasar Pagi, atau di Tanah Abang. Bagaimana? Kita bisa tetap punya sosial media. Kita bisa tetap punya blog.
Siapa yang melakukan blog saya, Miss? Anak saya nggak mau bantuin. Benar ya, ini ada, kejadian ya. Jadi, anak-anaknya karena sudah disekolahkan ke luar negeri, pulang, "Ya Miss, saya nggak suka, bantuin usaha papi. Jadi papi tokonya ini, diglodok, udah nggak dijalankan." Keluarganya itu usaha speaker ya. Jadi, anaknya sendiri melakukan, punya kesenangan sendiri ya, menjual barang-barang, yang berbeda gitu ya. Jadi papinya punya usaha, tidak ada yang membantu. Padahal dia cowok anak satu-satunya, yang sisanya, perempuan 2 ya. Jadi, cicinya ada bekerja, bantuin di papinya, berusaha buat sosial media, tapi anaknya yang laki-laki ini sama sekali tidak mau membantu ya. Jadi seringkali kendala orang tua mengalami kesulitan ketika mungkin mereka menginginkan anaknya membantu, tapi anak-anak tidak tertarik dengan usahanya ya. Mau nggak mau bagaimana caranya? Kita harus mencari orang. Mencari orang lain, kita membayar mereka, tetapi mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita ketika kita bilang, isi kontennya seperti ini, videonya maunya seperti ini, website-nya tolong seperti ini. Mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak apa-apa teman-teman sobat kelas. Yang penting orang-orang sudah mengetahui bahwa kita punya sosial media, kita punya blog, kita punya website. Pelan-pelan, harus rajin. Tadi berapa? Kalau kita punya blog, 16 artikel per bulan. Jadi kita harus memastikan orang yang kita hire memang mampu menulis, mampu menciptakan konten ya. Kemudian yang berikut, yang berbayar. Ini berbayar kita sudah paham ya, yaitu kita bisa menggunakan search engine ya seperti di Google, kemudian atau display ads dan juga ada afiliasi marketing ya. Kemudian ada yang earn. Di sini kita bisa menggunakan influencers. Kita bisa menggunakan word of mouth. Kita bisa menggunakan jaringan sosial ya, menggunakan jaringan sosial. Kemudian yang berikut, ketika kita menciptakan konten ya, ini yang paling penting harus bisa mengedukasi. Kenapa harus mengedukasi? Orang-orang senang untuk belajar hal-hal yang baru. Kita semua senang. Makanya ada pepatah dan juga yang menyatakan bahwa kita tidak pernah berhenti belajar. Ya, kita tidak pernah berhenti belajar, never stops learning ya. Jadi belajar itu selalu sampai usia tua. Jadi tidak ada yang namanya belajar, sudah tua tidak perlu belajar. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus bersemangat belajar terus. Bahkan saat ini kalau Bapak Ibu sobat kelas ya mendengar cerita ini mungkin cukup menarik ya. Jadi kita punya teman ya dia cerita maminya itu tidak pernah sakit ya, ibunya tidak pernah sakit. Ibunya itu memiliki gelar master 27 gelar, 27 gelar, S1-nya ada 16 gelar, S3-nya ada 3 atau 4. Dan teman-teman sobat kelas coba tebak usianya berapa? Usianya 87 tahun. Teman-teman sobat kelas, bayangkan 87 tahun tapi masih sekolah. Sampai ketika kita berbicara ya dia sharing, mami saya masih sehat. Dia belajar terus, dia belajar dan juga mengedukasi. Sehingga konten yang kita buat harus mengedukasi. Biar orang yang tua juga bisa belajar, yang muda juga bisa belajar. Kemudian tentunya entertain. Entertain ini merupakan satu tantangan ya. Sangat sulit. Challenge, merupakan challenge. Bagaimana sih kita bisa membuat orang entertain? Tentunya kita harus bisa membuat video, ya bisa dikatakan mungkin yang sekarang viral ya. Kemudian tentu juga bisa ada menarik ya, ada appealing, daya tarik. Kemudian tentunya yang terakhir diharapkan bisa mengconvince orang untuk dapat menciptakan sales. Mengconvince dia untuk dapat langsung berbelanja. Kalau tidak bisa gimana, Miss? Tidak apa-apa. Tetap
kita masih ada video-video selanjutnya. Ketika orang-orang melihat, mereka juga akan tertarik ya. Oke. Yang berikut misalnya ini satu contoh ya, YouTube ya, satu contoh YouTube, dia bagaimana men-sharing-kan perjalanan travel-nya. Saya tidak akan memutar sih ya. Mungkin kalau saya putar waktu kita nggak cukup ya. Jadi ini salah satu video dia bagaimana dengan menarik ya menceritakan videonya ini hanya baru beberapa bulan, tetapi viewersnya itu sudah berapa ribu lebih. Sudah berapa ribu lebih. Jadi dia menjelaskan dengan detail dan juga apa saja yang dia lakukan di tempat wisata tersebut, di destinasi tersebut, semuanya terekam. Jadi dengan sangat jelas sehingga pemirsanya mengikutinya juga dengan senang ya. Jadi karena ini videonya cukup lama, 10 menit ya kalau saya share, habis sudah ya. Oke, yang berikut, setelah kita menciptakan konten-konten tadi yang ada 6 tahapan, tentu hal-hal lain juga harus diperhatikan. Lightning, ketika kita membuat video, kita punya background mungkin pakai green background, ini tekniknya ya. Kemudian kita perlu apa lagi? Pakai mic, pakai speaker yang baik, suaranya nggak pecah. Videonya, gambarnya nggak pecah. Ketika dibesarkan resolusinya atau dikecilkan atau diedit. Pokoknya semuanya perfect. Kita editnya harus benar. Teknik ini saya kurang bisa, Miss. Teman-teman sobat kelas tidak usah khawatir. Saat ini selama kita memiliki uang, kita bisa cari orang untuk melakukan edit buat kita. Untuk membantu kita edit. Dari biaya yang murah sampai biaya yang mahal ada ya. Atau kita belajar sendiri, tidak susah teman-teman sobat kelas ya. Mungkin orang lain mengedit butuh waktu 2 jam, ketika kita sendiri melakukan edit mungkin 3 jam. It's okay. Langkah pertama kita belajar pelan-pelan, tidak ada yang instan ya. Semua bisa dilakukan pengeditan sendiri secara sederhana menggunakan HP ya. Maaf, menggunakan HP kita ya untuk melakukan pengeditan video. Di HP Samsung ada, pokoknya di Google Play ada, semua aplikasinya gratis bisa kita pakai. Kita belajar dulu edit video kita sendiri, diri kita sendiri 1 menit. Kita lihat lightning-nya bagus enggak, suaranya apakah ada suara-suara lain, misalnya ada suara televisi ketika kita merekam, ini perlu diperhatikan. Ketika semua hal-hal teknis itu sudah kita lakukan, hal yang paling penting ini perlu melakukan analisa. Karena zaman sekarang kita bergerak di dunia digital, tidak dapat terlepas dari yang namanya analisa. Berdasarkan data, teman-teman sobat kelas. Sehingga ini kita bahas sedikit ya. Oke, predictive analytics. Karena ada yang namanya descriptive analytics, kemudian predictive analytics. Nah, saat ini kalau kita menyebutkan yang namanya marketing, pemasaran, kita harus melakukan predictive analytics. Predictive analytics ini adalah apa sih, Bapak Ibu, teman-teman sobat kelas? Di mana kita perlu melakukan tadi sesudah kita buat konten ya, sesudah buat konten ada hal-hal. Kalau kita mengingat product life cycle, ada tahap maturity. Tahap di mana orang-orang sudah merasakan bosan dengan produk kita atau layanan kita, sehingga lama-kelamaan akan stagnan dan bye-bye ditinggalkan orang. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan inovasi. Kita perlu melakukan inovasi. Ketika kita melakukan inovasi, di sini kita perlu melihat ada yang namanya predictive analytics ya. Jadi kita butuh melakukan hal ini. Kita buat konten sudah bagus, tapi kok yang like sedikit ya. Follower saya kok belum banyak ya. Yang lihat video saya kok cuma 100 orang. Padahal masyarakat penduduk di Indonesia ada 270 juta. Kemana orang-orang yang lain? Nah, kita harus melakukan analisa. Apakah pasar kita targetnya sudah tepat segmentasinya? Oke. Sehingga di sini kita lihat ada revolusi dari industri. Dulu pakai kuda ya, binatang, kemudian pakai kapal laut, kemudian dengan kendaraan mobil. Kemudian ada
Artificial intelligence, karena kita bicarakan digital, kita harus paham sedikit ya, artificial intelligence seperti apa ya, yaitu kita sudah menggabungkan yang namanya machine learning, menggabungkan pemikiran manusia dengan sistem, dengan software, digabungkan sehingga ada yang namanya artificial intelligence. Makanya bukan saja internet, tapi internet sudah dilengkapi dengan yang namanya penganalisa trends. Oke, yang berikut kita perlu bertanya, mengapa kita membutuhkan artificial intelligence untuk menjawab, untuk melakukan analisa, sehingga konten-konten yang tadi kita buat itu bisa bermanfaat, berarti. Seberapa sering orang itu berkunjung ke website kita atau membeli dari website kita sebuah produk atau barang? Kita harus melihat. Oleh sebab itu bukan saja kita kenal customer kita, tapi kita harus melihat jawaban dari si mesin. Seperti apa? Bagaimana saya mencari tahu? Kita harus mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data. Ini semua data tidak perlu kita lakukan sendiri, kita bisa panggil orang ya, panggil orang membantu kita ya. Oke. Kemudian berapa banyak customer kita berbelanja dari website kita? Atau dari toko kita, atau dari Instagram. Pasti kita list ya namanya. Sylvia hari ini beli tanggal 19 November. Terus belanja lagi, di Desember dia nggak berbelanja. Belanja lagi di 20 Januari. Apa yang terjadi nih menyebabkan Sylvia tidak berbelanja? Oke, kalau barangnya yang pemakaian sehari-hari, mungkin setiap bulan kita harus beli. Tetapi bagaimana seperti jam Rolex, seperti mobil mewah, apakah kita beli setiap hari? Apakah kita beli setiap bulan? Tentu tidak ya. Jadi itu ada perbedaan produk, barangnya, dan layanannya ya. Kemudian yang berikut, ada customer kita. Kenapa dia berhenti menggunakan produk kita? Apakah produk kita sudah tidak berfungsi dengan baik? Ini perlu kita cari tahu. Oleh sebab itu tadi persona ya, nanti di sini kita juga lihat ada lagi persona. Karakteristik segmentasi customer kita seperti apa? Kemudian yang berikut, personalitas customer kita seperti apa? Kita harus lihat ya, sehingga kita bisa masuk ke tahap berikutnya, predictive analytics. Predictive analytics membantu kita untuk mencari tahu customer lifetime value kita. Lifetime value kita sangat penting karena kita jangan hanya membuat konten sia-sia kalau kita tidak bisa mendapatkan customer lifetime value. Ini sangat penting. Kemudian kita harus dapat mengidentifikasikan customer mana yang akan menjadi loyal atau kita sudah memiliki lapse customer. Lapse customer di sini mungkin dia sudah vakum, 1 tahun, 2 tahun tidak berbelanja. Bagaimana saya membangkitkan supaya customer yang lapse ini bisa berbelanja lagi dengan kita? Kita kirimkan email, mungkin ya kita kirimkan email, Dear Sylvia, sudah lama tidak berjumpa, isi email gitu ya. Seringnya teman-teman sobat kelas saat ini juga masih tetap sering menerima email ya dari perusahaan-perusahaan. Oke, yang berikut kita harus bagaimana juga dapat memprediksi, mengarahkan apakah customer ini dapat mengarahkan ke customer menjadi seorang customer yang loyal atau tidak. Kemudian predictive analytics ini juga bisa membantu kita mengarahkan seberapa banyak orang ini berbelanja menghabiskan uangnya di tempat kita. Oke, kemudian juga bisa membantu ya melakukan pengelompokan customer. Sylvia ini termasuk segmentasi mana? Bapak Budi termasuk segmentasi mana? Ibu Lili termasuk segmentasi apa? Jadi, yaitu salah satunya kita bisa lihat dari yang namanya clustering dan customize ya. Kita bisa clustering, pengelompokan. Yaitu ini belajar sedikit tentang data ya. Teman-teman sobat kelas tidak apa-apa ya. Yaitu bagaimana ada data yang namanya supervised learning dan juga unsupervised learning di sini ya, yaitu clustering termasuk unsupervised. Apa bedanya supervised dan unsupervised? Misalnya di supervised ini kita membedakan si apel dan si jeruk. Yang mana kategori apel? Oke, ada apel USA, ada apel China, Wangsan, ada apel Envy, merek-mereknya semua banyak merek apel tapi dijadikan satu apel. Orange juga ada.
bagian jeruk potong Australia, China, dan lain-lain ya, itu supervised learning, kita bagi. Tapi kalau clustering dan customization di sini merupakan unsupervised, yaitu di mana kita berusaha mengidentifikasikan pattern ya, clustering di sini. Jadi di sini ada bisa dilihat menggunakan usia, income, demografik lagi ya, demografik. Nah, di sini ada cluster. Cluster 1, usianya sekian termasuk cluster 1. Income sekian termasuk cluster 1. Income sekian cluster 2. Jadi pengelompokan istilahnya ya, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Ini termasuk yang namanya unsupervised. Sehingga kita bisa mencari tahu user kita yang mana sih yang cocok mau melihat konten kita. Ada user 1, user 2 melihat konten kita. Nah, ini clustering ya, yaitu ini sebelumnya seperti ini nih, nggak jelas dia termasuk kelompok mana, ini termasuk kelompok mana. Nah, nanti dari kelompok-kelompok ini yang kelihatannya sudah mengelompok, tetapi ketika kita menggunakan software, aplikasi ya, ini nanti mungkin akan berpindah ke sini, yang di sini akan bergabung di sini juga, sehingga di sini terbentuklah 3 klaster, 3 kelompok ya. Ada si biru, si hijau, dan si hitam. Kita termasuk golongan yang mana? Tergantung konteksnya ya. Oke. Nah, di sini kita melihat kalau dari yang namanya ketika kita melakukan analytics data ya, ada bahasanya. Ada proses bahasanya ya, yaitu apa yang customer katakan tentang kita. Video konten kita isinya apa, blognya, menurut mereka tuh apa sih? Atau misalnya apa yang teman-teman sobat kelas bicarakan tentang Sylvia. Menurut teman-teman sobat kelas seperti apa? Produk, merek, ya, brand, kompetitor. Ini customer, kita harus mendengar dari mereka apa yang mereka katakan. Sehingga kita bisa memperbaiki konten kita bisa memperbaiki video kita bisa memperbaiki blog kita. Kemudian ada lagi persona ya, persona di sini tadi personalitas, interest, dan juga attitude, dan juga sikap perilaku ya. Oke, yang terakhir adalah image recognition. Kita mengenal muka, face recognition ya. Sekarang ya, kita bisa mencari tahu barang, produk, tidak perlu kita ketik. Kalau kita punya foto, kita upload aja, nanti akan muncul di Google. Oh, ini, merek ini, merek ini. Jadi, dengan menggunakan yang namanya machine learning, artificial intelligence, bisa membantu. Nah, ini ya contoh gambarnya. Sebenarnya ada videonya juga ya. Cuman waktu terbatas sih. Jadi kita dengan face recognition bisa mendapatkan juga tentang customer kita, kesukaan mereka ketika mereka menggunakan atau melihat konten-konten kita ya. Atau ini juga dari peta satelit ya, bisa dilihat ya, ada face recognition. Nah, dengan demikian ya dari tahap 1 ketika kita melakukan analytics, ini semua sudah tercover. Sehingga konten kita, bagaimana kita bisa membuat konten kita menjadi cuan atau menjadi profitable. Pertama, kita buatlah konten dengan isi menarik, dan juga yang kedua, jangan lupa kita perlu melakukan analytics ya, perlu melakukan analisa. Yaitu tadi saya berusaha mau coba screenshot dari Instagram, tapi nggak bisa ya dari kemarin mau kasih lihat gitu ya, ada video-video dari Instagram itu bagaimana dia, karena saya lupa password Instagram saya, jadi nggak bisa di desktop ya. Jadi ada video-video bagaimana dia mengedukasi orang ya, kemudian bagaimana dia memperkenalkan juga merek mobil BMW, warnanya bisa berubah. Wow, ini membuat orang-orang tertarik melihat kontennya. Itu yang likes, yang lihat itu berapa juta orang. Kemudian mengedukasi, bagaimana kita menjadi orang yang berguna. Ya, padahal ininya adalah tentang judulnya itu atau akunnya itu adalah mengenai kekayaan ya, tetapi di dalam isi-isi yang dia sharing setiap hari itu sangat bermanfaat. Bagaimana cara tidur yang cukup ya, dari kalimat-kalimat ataupun video. Ini sangat menarik sekali. Inilah konten-konten yang harus kita buat. Mungkin nanti saya bisa share ke
Bapak Tony link Instagramnya ya, sehingga teman-teman sobat kelas bisa melihat. Terima kasih atas waktunya. Maaf hari ini agak panjang sedikit ya, karena banyak banget ini udah saya singkat ya. Oke, silakan. Saya serahkan kepada Theodora. Baik, terima kasih Miss Sylvia untuk sesi kali ini, sangat menarik sekali ya. Saya juga jadi dapat banyak pelajaran untuk pengetahuan kali ini nih, seperti benefit of content marketing, cara bagaimana kita membuat konten, terus kayak bagaimana kita menggunakan ini semua hingga menjadi cuan. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya, mungkin sobat-sobat, jika ada yang mau bertanya, boleh melakukan Q&A di sini. Saya akan memberikan waktu sebentar. Jika masih ada yang bingung, mungkin Miss Sylvia akan menjelaskannya lebih detail lagi. Ya, silakan teman-teman sobat kelas, boleh boleh langsung buka mikrofonnya juga boleh, atau terlalu bingung ya, terlalu banyak informasinya, atau silakan di chat boleh. Mungkin informasinya sudah sangat bagus dan detail gitu mungkin kan. Jadi sobat-sobat juga bingung nih mau nanya apa karena tadi penjelasannya udah sangat detail banget nih, makanya sangat jelas. Jadi kayak belum ada yang mau nanya juga nih mungkin, Miss. Iya, mungkin juga ya. Atau saya yang bertanya deh. Bagaimana? Mungkin teman-teman sobat kelas ada yang sudah pernah membuat konten dan juga mungkin sudah di-post di TikTok atau di Instagram. Mungkin ada yang mau share kontennya, kenapa ya Miss? Atau mungkin kontennya sudah banyak sekali yang lihat. Mungkin bisa berbagi tips juga dengan teman-teman sobat kelas yang lain. Bisa, boleh ya. Mungkin masih malu-malu, Miss. Iya. Bagaimana ini? Nggak ada yang mungkin mau kasih apa gitu ya, belum ada ya. Jadi memang sih coba ya. Jadi nggak ada yang bertanya ini. Waduh. Oh, itu ada Theodora, coba Oke. bertanya atau bagaimana nih? Coba saya bacakan ya, Miss. Iya. Selamat malam, Miss Sylvia. Saya mau tanya, saya sering upload produk-produk di status WhatsApp, tapi kok jarang yang belanja dan saya kesulitan untuk menganalisis customer saya. Apakah saya harus menggunakan WA Business? Apa yang ada di WA Business yang bisa menolong saya menganalisis customer saya? Mungkin Miss Sylvia boleh jawab nih, Miss. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Benar ya, jadi masih menggunakan personal account ya buat upload status. Nah, mungkin kita harus beralih ya kepada WhatsApp Business Account, karena di WhatsApp Business Account ini menawarkan begitu banyak fasilitas ya yang bisa kita gunakan secara gratis ya, secara gratis. Jadi kalau boleh ada kesempatan, kita download karena di sana kita bisa upload status, kemudian kita bisa link kepada Facebook account, advertise di Facebook account, kemudian di sana juga ada business tools ya, yang di WhatsApp Business Account ini kita bisa tulis business profile kita bisa tulis kalau kita punya toko online misalnya di Shopee ataupun di Tokopedia, itu linknya kita bisa masukin semua. Atau teman sobat kelas ini punya juga link Instagram, pokoknya itu semua link bisa dimasukkan kalau di WhatsApp Business Account. Jadi tidak ada ruginya kita memiliki WhatsApp Business Account. Terus di sana juga ada fungsinya katalog. Kita bisa create katalog ya. Kita bisa create katalog, foto-foto itu kita bisa jadikan satu katalog. Sehingga membuat orang-orang lebih percaya. Kredibilitas, trust, bahwa orang ini memang benar melakukan usahanya. Memang serius. Sehingga orang lebih terpercaya, oke, business account. Di bisnis WhatsApp business account itu juga ada jenis usahanya. Produknya atau layanan, otomotif lah dan lain-lain, atau edukasi atau apapun. Sehingga di sini membuat orang pasti lebih percaya ya. Karena yang namanya digital, dunia online, mereka sangat butuh kepercayaan ya. Kemudian bisa link juga ke Facebook, ke Instagram. Fungsinya banyak sekali ya. Fungsinya banyak sekali, jadi bisa kita akses
apalagi saat ini WhatsApp Business Account masih gratis ya. Kita nggak tahu ke depannya apakah harus berbayar. Selama masih gratis, kita manfaatkan fungsinya ini dengan baik. Kita bisa juga ada business hours-nya, Monday to Friday jam berapa sampai jam berapa. Kita mau taruh alamat kita juga bisa, langsung link connect dengan Google ya. Jadi fungsinya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari WhatsApp Business Account jika memang kita belum membuat konten secara live. Kita belum membuat konten secara live ya. Kalau belum ada, kita harus manfaatkan WhatsApp Business Account ini sebaik-baik mungkin. Oke, semoga menjawab. Mantap. Jadi mungkin untuk sobat-sobat boleh nih download WhatsApp Business Account juga biar untuk meningkatkan profit dalam penjualan. Nah, Miss, terima kasih untuk menjawab sesi dari kali ini. Mungkin karena waktunya juga sudah mau terbatas, tidak bisa dilanjutkan. Di kedepannya akan ada sesi yang menarik juga, teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, mari kita foto bersama. Saya akan foto bersama ya. Saya hitung di ketiga. Boleh, teman-teman sobat kelas mungkin boleh on cam. Wah, hari ini sayang ya, nggak ada yang bertanya. Ibu Herlina nggak bertanya hari ini. Semalam, Bu. Baiklah, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Karena sudah selesai, maka terima kasih semuanya. Saya akan mengembalikannya kepada Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih, Theo. Terima kasih, Pak Tony. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Terima kasih Pak Tony. Oke, ya sahabat kelas kita akhiri kelas malam ini sampai di sini dan terima kasih juga buat Bu Theodora ya untuk moderatornya dan sahabat kelas kita jumpa kembali di sesi berikutnya minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya, terima kasih Bu. Selamat malam, iya selamat istirahat, izin live. Bye. Ibu Sylvia. Terima kasih Miss Sylvia. Terima kasih Miss Tiara. Iya, terima kasih Pak Tony semuanya. Terima kasih Miss Sylvia. Sama-sama, selamat istirahat. Iya. Terima kasih semua.